Halo teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering kali hadir. Bagi teman-teman yang sering mengalami pikiran negatif, sering overthinking, sering mengalami kecemasan, sering mikir nggak penting, sering kemudian mengalami gangguan kecemasan, dan banyak hal lainnya, dan teman-teman mau untuk bisa tidak lagi ngikutin pikiran-pikiran itu, maka tonton video ini sampai habis ya. Teman-teman semuanya, ketika kita punya pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, kita punya pikiran-pikiran negatif, dan kemudian kita sering mengikutinya, maka yang terjadi kita akan masuk ke dalam perasaan yang tidak nyaman, ke dalam perasaan kecemasan, ketakutan, kesedihan, dan banyak hal lainnya. Teman-teman, saya percaya teman-teman tidak mau punya pikiran-pikiran seperti itu, tapi pikiran-pikiran itu akan datang dengan sendirinya. Ya atau iya? Ya kan? Jadi pikiran itu bisa muncul dengan sendirinya pada waktu bangun pagi, teman-teman lagi nggak ngapa-ngapain, nggak pengen mikir negatif, tiba-tiba muncul sendiri. Kemudian ketika teman-teman lagi ngobrol dengan teman, misalnya muncul sendiri. Biasanya kita akan sangat mudah temui ketika kita sedang naik mobil sendirian, naik motor sendirian, ataupun ketika malam hari ketika sendirian. Nah, biasanya pikiran-pikiran negatif itu banyak sekali muncul, bahkan tanpa teman-teman inginkan. Muncul pikiran-pikiran yang tidak teman-teman inginkan dari masa lalu muncul. Muncul pikiran-pikiran tentang masa depan yang membuat skenario buruk. Muncul semua pikiran-pikiran yang, wah, bener-bener semakin membuat jadi kepikiran dan mungkin akhirnya membuat teman-teman tidak bisa tidur, ya kan? Iya kan teman-teman? Teman-teman nggak mau mikir seperti itu, tapi itu muncul dengan sendirinya kan? Nah, sehingga karena itu sangat mengganggu, kemudian kita akan berusaha menghilangkan semuanya, ya kan? Berusaha menghilangkan semua pikiran-pikiran itu. Tapi ternyata ketika teman-teman berusaha menghilangkan, yang terjadi adalah semakin muncul, semakin nggak mau, semakin hadir. Ya apa enggak? Ya kan? Nah, itu memang demikian teman-teman, masalah yang sering saya temui di lapangan juga seperti itu. Maka di sini kita akan berikan sharing atau kita akan berikan suatu cara yang akan contoh teman-teman bisa lebih baik. Nah, teman-teman pahami dulu bahwa ketika kita punya pikiran-pikiran negatif itu karena kita biasanya sering dalam mode survival. Ya, kita dalam mode survival, kita dalam mode bertahan hidup, maka ketika kita dalam mode survival, maka akan muncul pikiran-pikiran negatif. Nah, mode survival ini bisa tercipta karena kita punya emosi yang stuck dalam tubuh kita. Emosi karena trauma, emosi karena beban emosi, dan stres yang nggak rilis dengan baik, sehingga kemudian kita dalam mode survival. Atau mode survival ini terjadi karena kita tanpa sadar membiasakan diri kita untuk mikir-mikir yang negatif. Nah, akhirnya muncullah semua pikiran-pikiran itu. Karena satu, mode survival dan juga kebiasaan-kebiasaan kita berpikir. Nah, sekarang teman-teman, yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mengatasi pikiran-pikiran itu adalah bagaimana untuk kita bisa menangkap pikiran itu. Yap, benar. Langkah pertama teman-teman untuk kita bisa lebih baik adalah menangkap pikiran itu. Jadi artinya tahu ketika itu pikiran muncul, tangkap. Nah, itu penting teman-teman karena teman-teman kalau teman-teman nggak menangkap pikiran-pikiran itu, yang terjadi adalah teman-teman akan masuk ke dalam perasaan-perasaan cemas dan kesedihan dan banyak hal lainnya, ya. Jadi menangkap di sini adalah menangkap pikiran-pikiran yang sering berulang, ya. Saya percaya bahwa teman-teman yang mengalami kecemasan, teman-teman yang mengalami PTSD, teman-teman yang mengalami OCD, teman-teman mengalami depresi, teman mengalami apapun yang sekarang teman-teman alami, seringkali pikirannya berulang dengan tema yang mirip-mirip. Nah, maka teman-teman perlu untuk menangkap pikiran itu. Langkah pertama adalah menangkap, tahu bahwa itu pikiran gua yang berulang. Ya, pikiran yang repetitif. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa pikiran-pikiran yang berulang, repetitif, itu adalah pikiran sudah sering terjadi. Nah, sudah sering terjadi sebelum ini kan teman-teman, dan diulang dan diulang. Misalnya nih teman-teman, Anda punya gangguan kecemasan, Anda pasti akan mengulang pikiran-pikiran nanti kalau mati gimana? Atau pikiran sakit, dan seterusnya. Atau pikiran nggak sembuh, dan sebagainya. Iya kan? Itu sering muncul, teman-teman. Atau hal-hal lain lah, ya. Nah, jadi karena itu sering berulang, teman-teman, maka kita bisa katakan bahwa itu adalah pola pikir lama. Pola pikir lama.
Sehingga yang kita lakukan adalah ketika ada pikiran itu yang muncul, kita tangkap itu dan kemudian kita katakan, "Oh, aku dapat nih pola pikir lama." Gitu. Yes, dapat pola pikir lama. Nah, gue dapat pola pikir lama. Jadi bukan berarti ketika ada pikiran negatif kemudian kita malah ikutin, malah terbawa dengan semua pikiran itu, bukan. Ya, jadi kita justru menangkap dan menyadari, oh ini pola pikir lama. Di situ mulai terjadi perubahan walaupun itu sedikit. Karena perubahan itu yang perlu itu adalah perubahan sedikit tapi konsisten, teman-teman. Harapan kita adalah perubahan yang besar, signifikan. Ya, kita maunya begitu, teman-teman. Nah, tapi dalam hal untuk kita mengatasi pikiran-pikiran yang berisik, pikiran-pikiran yang kacau seperti ini, kita perlu untuk mulai yang penting adalah konsistensi, repetisi, bagaimana kita bisa menangkap itu dan menamai bahwa ini pola pikir lama. Dan bukan meneruskan pikiran-pikiran itu diikuti-ikuti. Nah, itu penting sekali. Disinilah perubahan akan terjadi, teman-teman, ketika teman-teman menangkap dan kemudian mengatakan ini pola pikir lama. Jadi, contoh kasus misalnya, ketika teman-teman lagi merasakan nafas nggak nyampe gitu kan, kemudian teman-teman merasa, "Syuh, aduh, aku akan mati," gitu kan. Apa itu tanda mati atau kemudian teman mulai ngeluh dengan keluhan yang lain, maka segera tangkap keluhan itu atau pikiran itu dan katakan, "Ah, gua tangkap, ini pola pikir lama." Itu. Ya, kalau misalnya teman-teman lagi mau mandi misalnya, takut dengan air dingin misalnya, "Waduh, kalau aku mandi air dingin nggak enak nih kalau sensasi muncul gimana?" Nah, langsung, "Fit, ini pola pikir lama, gue tangkap nih pola pikir lama." Nah, gitu. Atau misalnya ketika teman-teman mau keluar rumah gitu kan, mau keluar rumah kemudian mikirnya, "Aduh, bisa nggak ya keluar rumah?" Nah, tangkap itu, tangkap. Yes, ini pola pikir lama, bisa nggak keluar rumah? Atau ketika teman-teman misalnya lagi susah tidur gitu kan, mulai sore-sore tuh mulai mikir, "Bisa tidur nggak ya?" Tangkap itu. Wah, ini pola pikir lama nih, bisa tidur nggak ya? Nah, itu ditangkap dulu teman-teman. Ditangkap dan tahu bahwa ini pola pikir lama. Itu langkah pertama. Yang kedua setelah langkah pertama adalah tanyakan teman-teman, apakah jika aku lanjutkan, pola pikir lama ini akan membantu saya untuk ke masa depan yang saya inginkan di sini. Jadi langkah kedua sangat penting bertanya adalah apakah ini akan membawa saya pada masa depan yang saya inginkan. Membawa pada saya pada diri yang saya inginkan, membawa diri saya pada kebebasan, membawa diri saya pada kesehatan yang saya inginkan. Kalau tidak, kemudian langkah ketiga. Oke? Jadi langkah ketiga adalah cukup tarik nafas panjang dan hembuskan. Tarik nafas dan panjang, hembuskan lebih panjang dibandingkan nafas masuk. Nah, lakukan tarik nafas panjang, hembuskan beberapa kali. Nah, ini akan membantu teman-teman lebih baik, ya. Tidak gampang ngikutin pikiran-pikiran negatif teman-teman yang hadir, ya. Jadi sebagai contoh lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi punya sensasi fisik nih, sensasi fisik kemudian misalnya kan teman-teman ketika ada sensasi fisik pusing, kemudian mikirnya, "Aduh ini agak sakit apa, tumor dan sebagainya." Selalu pada pikiran seperti itu. Ingat, tangkap dan kemudian katakan, "Oh ini pola pikir lama." Kemudian tanyakan, apakah ini pikiran ini akan membawa saya kepada masa depan yang saya inginkan, membawa saya pada masa depan yang diri saya yang lebih sehat, lebih tenang, lebih happy. Kalau saya ngikutin pikiran ini, apakah itu membawa saya ke sana? Tidak, ya udah, nggak perlu dilanjutkan kan? Udah ditangkap, pola pikirnya udah tahu, dan ini nggak bawa saya kemana-mana. Maka kemudian tarik nafas panjang, hembuskan. 2 kali, 3 kali, seperti itu akan bantu. Contoh kasus lagi, teman-teman misalnya lagi mau makan takut nih, takut makan ya, takut makan. Aduh, ini kalau makan kumat gak ya? Nah gitu kan. Langsung teman-teman tangkap, wits, ini pola pikir lama. Ya, kemudian tanyakan, jika aku tetap mempertahankan perasaan pikiran-pikiran ini, apakah ini akan membawa aku pada hidup yang aku inginkan? Bahwa aku bisa menikmati hidupku, buat aku bisa lebih nyaman lagi dalam hidupku. Oke, kalau enggak, udah, tarik nafas panjang, hembuskan. 2 atau 3 kali, ya. Ya, gitu aja. Nah, itu lakukan repetisi itu sering-sering dan itu akan bantu teman-teman jauh lebih baik karena teman-teman tidak lagi ngikutin pikiran. Karena teman-teman menyadari itu pikiran, itu pola pikir lama, ya. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih baik lagi, Anda bisa juga ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif, ya. Ada cara-cara yang saya bahas di sana lebih detail lagi untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering muncul dan teman-teman bisa klik di sini, ya.
untuk teman-teman untuk mendaftar dan teman-teman bisa pesan di sini, WA di sini, untuk teman-teman mendapatkan online course mengatasi pikiran negatif. Nah, teman-teman sekali lagi saya ingatkan bahwa teman-teman perlu konsisten menerapkan apa yang sudah dibahas di sini. Teman-teman perlu konsistensi, repetisi, dan kemudian menjadi master dari apa skill yang sudah saya ajarkan, yang sudah saya infokan ini pada teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Jangan hanya teman-teman baru coba sekali, kemudian nggak bisa, kemudian teman-teman langsung, nggak bisa. Silahkan teman-teman coba aja dulu selama 1 bulan. 1 bulan untuk Anda melakukan hal ini dalam setiap harinya. Coba aja, pasti akan ada perubahan. Dan begitu teman-teman terus menyadari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, bisa menyadari itu semuanya, maka itu akan membantu teman-teman lebih baik. Ya, dan ini sudah saya buktikan pada klien-klien saya yang mereka melakukan terapi di Hipnoterapi Harapan Indah bersama dengan saya. Dengan saya memberikan mereka pemahaman bahwa kamu bisa mengatas pikiran kamu, bahwa kamu perlu menyadari pikiran-pikiran, kamu perlu menguninstall pikiran-pikiran kamu perlu untuk meriset pikiran kamu perlu menyadari pikiran-pikiran kamu yang udah lama itu, dan kemudian mereka bisa kemudian tidak mengikuti pikiran itu, mereka menyadari bahwa itu hanya sekedar pikiran, mereka menyadari bahwa itu adalah program lama, maka kemudian banyak terjadi perubahan. Dan itulah yang terpenting bagi teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, yang itu terpenting teman-teman, silahkan teman-teman lakukan saja dan semoga video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan dipraktekkan saja. Terima kasih, salam, bye-bye.